Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barsihan Nur MPDI. Saya dosen program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Spesialisasi saya adalah pendidikan IPS MISD, dan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pengembangan pembelajaran IPS SD MI. Kode mata kuliah PGM 3505, beban SKS atau beban studi 3 SKS yang berada pada semester 5 pada program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi diantaranya adalah setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, kemudian menguasai teori belajar, teori pembelajaran dalam mendidik, dalam melaksanakan proses pembelajaran di bidang guru kelas MISD. Kemudian juga mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai pendidikan sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah dan tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan juga desain perbaikannya. Kemudian mampu mengajarkan materi IPS dengan menerapkan berbagai strategi, metode, dan juga model pembelajaran dan juga sumber pembelajaran dengan baik dan efektif. Adapun CPMK daripada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS MISD ini diantaranya adalah mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik materi IPS yang ada di MI atau SD. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan pendekatan pembelajaran. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan strategi pembelajaran. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan metode pembelajaran. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan teknik dan taktik pembelajaran. Dan mahasiswa mampu menerapkan model pembelajaran. Adapun deskripsi singkat mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS, ini adalah sebuah mata kuliah keahlian yang mengkaji tentang cara mengajarkan materi IPS yang ada di Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar, yang meliputi karakteristik materi IPS MISD, pendekatan pembelajaran IPS MISD, strategi pembelajaran IPS MISD, metode pembelajaran IPS MISD, teknik dan taktik pembelajaran IPS SDMI, dan model pembelajaran IPS MISD. Untuk mencapai CPL dan juga CPMK tersebut, maka disajikan sebuah materi. Materi yang pertama adalah materi tentang karakteristik materi IPS SDMI. Yang kedua, pendekatan pembelajaran IPS MISD. Yang ketiga, strategi pembelajaran IPS SDMI. Yang keempat, metode pembelajaran MISD. Yang kelima, teknik dan taktik pembelajaran IPS SDMI. Dan yang keenam, model pembelajaran MISD. Adapun sistem pembelajaran yang diterapkan pada perkuliahan yang saya ampu, itu diantaranya
penyampaian dosen terkait dengan materi yang telah dipelajari, seperti penyampaian tentang karakteristik materi IPS SDMI, kemudian proses tanya jawab di antara dosen dan mahasiswa. Kemudian selain itu, dalam proses pembelajaran selama 14 kali pertemuan, saya juga menerapkan beberapa metode seperti ceramah, kemudian tanya jawab, kemudian resitasi, dan juga simulasi. Pada setiap pertemuan ada dilakukan sebuah simulasi terkait dengan pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik dan taktik, dan juga model pembelajaran. Jadi pada sistem atau sebuah proses pembelajarannya, maka mahasiswa itu diminta untuk mensimulasikan berbagai metode atau berbagai strategi dan juga pendekatan dan model pembelajaran yang telah ditugaskan kepada mereka, sehingga itu memberikan sebuah pengalaman nyata kepada para mahasiswa dalam mengimplementasikan atau menerapkan sebuah baik itu pendekatan, baik itu strategi ataupun metode dan model pembelajaran secara langsung. Dengan metode simulasi tersebut diharapkan para mahasiswa akan mudah mengingat bagaimana cara menerapkan hal tersebut, sehingga hal itu memberikan pengetahuan yang kuat dan juga menarik bagi para mahasiswa. Kemudian, untuk mengukur ketercapaian daripada CPL dan CPMK tersebut pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS MISD ini, maka saya mengadakan sebuah sistem penilaian. Adapun teknik yang saya gunakan dalam penilaian itu berupa atau berbentuk tes dan juga non-tes. Tes seperti mengadakan sebuah kuis. Kemudian juga menggunakan non-tes, yaitu adalah performance atau praktek. Jadi ketika mahasiswa melakukan simulasi terkait dengan pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik, taktik, dan juga model pembelajaran itu, maka mereka akan dinilai bagaimana mereka pada saat mengimplementasikan sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepada para mahasiswa semua. Kemudian indikator daripada penilaiannya itu diantaranya adalah kesesuaian jawaban dengan substansi materi yang telah dipelajari atau yang telah diberikan, dan juga ketepatan dalam mempraktekkan baik itu pendekatan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik, taktik, dan juga model pembelajaran. Demikian sekilas deskripsi terkait dengan mata kuliah yang saya ampu pada program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI pada Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan pada saat perkuliahan luring atau tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga kita bisa berkuliah kembali. Walaupun masih dalam keadaan pandemi, tapi kita tetap menjaga
protokoler kesehatan. Kemudian salawat salam tidak lupa juga kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sudah para sahabat, kerabat tabi'in, tabi'ut tabi'in ila yaumil qiyamah. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa berprestasi, Allahu Akbar. Nampaknya masih belum semangat. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa berprestasi, Allahu Akbar. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan tentang perkuliahan pengembangan pembelajaran IPS, yang mana kemarin kita telah mempelajari tentang karakteristik daripada anak SD. Yang pertama apa karakteristik anak SD? Bermain. Anak SD sukanya bermain. Jadi dalam sebuah proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana bermain. Mengapa? Karena dunia mereka adalah dunia bermain. Kemudian yang kedua, karakteristiknya apa? Berkelompok. Artinya pembelajaran di SD khususnya pada kelas tinggi itu harus dibentuk kelompok-kelompok atau belajar melalui kelompok. Kemudian yang ketiga, Aina, suka bergerak. Karakteristik yang ketiga itu adalah suka bergerak. Maksudnya seperti apa? Maksudnya pembelajaran yang tidak membuat murid itu bosan. Oke. Pembelajarannya harus membuat siswa bergerak, tidak hanya duduk di bangkunya, sehingga itu menghilangkan rasa bosan pada anak. Dan itu adalah karakteristik anak SD yang wajib bagi calon guru seperti kalian dan juga para guru yang sudah mengajar mengetahui karakteristik tersebut. Karena dengan mengetahui karakteristik tersebut, nanti kita bisa mendesain atau menciptakan sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan coba untuk mempelajari tentang beberapa strategi, metode, pendekatan, teknik, taktik hingga model pembelajaran. Dan inilah nanti yang akan digunakan oleh kalian para calon pendidik atau nanti setelah menjadi guru yang diterapkan di dalam sebuah proses pembelajaran. Adapun tujuan daripada materi hari ini itu adalah para mahasiswa sekalian akan mampu nanti membedakan pendekatan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, kemudian juga metode pembelajaran, teknik pembelajaran, taktik, dan hingga model pembelajaran. Sehingga dengan mengetahui perbedaan dari istilah-istilah tersebut, atau seperti yang Bapak sebutkan tadi, nanti kalian bisa menerapkan ini dalam sebuah proses pembelajaran. Baik, sekarang Bapak akan coba mulai menjelaskan tentang kajian daripada pertemuan hari ini. Bapak akan tampilkan di slide LCD di sana. Oke, tampil ya. Nah, yang pertama, apa itu pendekatan pembelajaran? Tentu seorang guru itu harus paham apa itu pendekatan. Karena kalau guru tidak memahami pendekatan, dia tidak akan tahu caranya bagaimana membuat siswa itu nyaman dan aman saat belajar. Maka kalau kita istilahkan pendekatan ini sama dengan orang yang lagi PDKT, maka dia cari tahu apa yang disukainya, apa yang dibencinya, apa yang membuat dia tidak nyaman. Itu adalah pendekatan. Jadi guru seperti itu juga kepada anak. Dia harus mencari cara atau pendekatan yang baik dalam menciptakan sebuah proses pembelajaran yang diinginkan oleh anak. Nah, kalau kita lihat di sini dijelaskan bahwa pendekatan itu adalah sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum.
Jadi kalau kita atau Bapak sederhanakan pendekatan itu adalah cara pandang seorang guru terhadap karakteristik kelasnya. Tadi kita sudah mempelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa karakteristik anak SD itu yang pertama adalah suka bermain, kemudian suka bergerak, suka berkelompok, dan itulah karakteristik anak SD. Dan karakteristik anak SD itu ketika dia ada di dalam kelas, maka nanti anak-anak SD yang suka bergerak, suka bermain, suka berkelompok itu akan membentuk namanya karakteristik kelas. Nah, karakteristik kelas inilah yang dimaksud dengan penggunaan pendekatan. Maka kalau kita lihat seorang guru yang sudah lama mengajar, misalkan sudah menjadi guru kelas lama, maka dia akan paham dengan karakteristik kelasnya. Makanya dulu ada kelas yang disebut dengan kelas neraka. Mengapa kelas neraka? Karena karakteristik anak-anak yang ada di kelas itu suka jalan-jalan, suka bergerak, susah ditegur, dan juga anak-anaknya susah diatur, sehingga berlabellah kelas itu sebagai kelas yang kelas neraka tadi. Nah, ini adalah sudut pandang guru. Jadi ketika guru itu sudah sangat lama mengajar, dia ya pasti tahu bagaimana karakteristik para mahasiswanya. Dan ini menentukan keberhasilan seorang guru dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi pendekatan ini adalah sudut pandang guru terhadap sebuah proses pembelajaran. Dan sudut pandang ini nanti menjadi rujukan bagi guru dalam mengambil pendekatan apa yang digunakan. Maka dari itu pendekatan pembelajaran itu terbagi dua. Ada yang teacher center, ada yang student center. Misalkan yang teacher center, pendekatan pembelajaran teacher center itu adalah sebuah pendekatan yang menuntut guru itu lebih dominan dan lebih berperan aktif di dalam sebuah proses pembelajaran. Ini ciri-ciri karakteristik sebuah pembelajaran itu menerapkan pendekatan atau pendekatan student teacher center. Yang pertama adalah guru memainkan peranan yang utama. Yang kedua, guru yang menguasai dan mengawal segala aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, kaidah dan teknik yang digunakan itu biasanya berupa ceramah, demonstrasi, dan bercerita. Itu yang umum biasanya digunakan dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan teacher center. Kemudian juga guru banyak memberikan penjelasan dan siswa hanya diam saja. Atau proses pembelajaran semacam ini hanya memusatkan kepada guru saja. Jadi anak itu bersifat pasif, dia hanya duduk di bangkunya saja. Padahal kita tahu bahwa karakteristik anak SD itu adalah bergerak, bermain, dan berkelompok. Sehingga ketika ini diterapkan kepada anak kelas SD, itu mungkin saja tidak efektif. Kemudian yang kedua, pendekatan student center. Yang pertama, pendekatan student center itu cirinya apa? Nisa. Berpusat pada siswa, jadi siswa yang kami berperan penting. Siswa berperan penting dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, Aina. Murid digalakkan melibatkan diri secara aktif. Murid dituntut untuk melibatkan diri. Kemudian yang ketiga, jadi guru merupakan seorang pemimpin yang membimbing murid menjalankan aktivitas pembelajaran. Guru itu hanya berperan sebagai pemimpin dan pembimbing, atau kita lebih sering mendengar bahwa guru itu harusnya hanya berperan sebagai fasilitator saja dalam sebuah proses pembelajaran. Kemudian metode yang digunakan itu biasanya adalah seperti inquiry, kemudian juga ada penemuan atau eksperimen, ada diskusi, ada bermain peran atau role play, kemudian ada juga sumbang saran. Dan itulah pendekatan pembelajaran. Jadi nanti kapan kita memilih student center, kapan kita memilih teacher center, itu sangat ditentukan oleh cara pandang kita terhadap sebuah karakteristik kelas yang kita ajar. Kemudian yang kedua adalah strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran? Maka strategi pembelajaran kalau kita rujuk daripada pendapatnya J.R. David, dia
mendefinisikan bahwa strategi itu adalah sebuah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan. Jadi secara sederhana, strategi itu adalah sebuah perencanaan yang ada langkah-langkah kegiatannya. Jadi kalau yang namanya hanya bentuk rencana, berarti itu adalah cuma planning saja. Makanya istilah strategi ini sebenarnya digunakan pada dunia militer. Ini untuk strategi perang. Dan ini diadopsi dalam dunia pendidikan menjadi strategi pembelajaran. Berarti cara guru dalam mengajar, khususnya masih dalam tahap perencanaan. Ada banyak tentunya strategi-strategi tersebut. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan spesifik membahas tentang strategi-strategi apa saja yang berbasis student center. Kemudian kita lanjutkan kepada metode. Jadi dari pendekatan turun lagi kepada strategi, kemudian turun kepada metode. Dan ini harus relevan. Karena tadi di sini adalah rencana, maka di metode ini adalah cara. Cara untuk apa? Cara untuk mengimplementasikan rencana. Rencananya misalkan aku hendak ngajar, nanti dibentuk sebuah kelompok-kelompok. Dan itu masih sangat umum tuh, rencananya masih sangat umum karena bentuknya kelompok-kelompok. Nah, untuk memperjelas rencana berkelompok itu, maka diturunkanlah dalam sebuah namanya metode. Maka dari itu metode itu adalah cara mengimplementasikan strategi. Makanya di sini banyak nanti metodenya. Metode-metode terbaru nanti kan kita bahas juga dalam pertemuan selanjutnya secara spesifik. Misalkan ada role playing, kemudian ada jigsaw, apa lagi? NHT, apa lagi? TGT, TSTS, apa lagi? Snowball throwing, dan banyak lagi. Maka dari itu dalam cara sini sangat banyak cara yang bisa kita gunakan untuk mengimplementasikan sebuah rencana. Baik, sampai di sini. Ada yang ingin tanyakan silakan. Memberikan kesempatan kepada kalian. Kalau masih ada yang belum jelas dari penjelasan Bapak. Ya, silakan, Elisa. Kebanyakan metode pembelajaran ini dilakukan secara berkelompok. Kebanyakan metode apakah dilaksanakan secara berkelompok? Jawabannya tidak juga. Kenapa? Karena kapan kita gunakan metode itu secara berkelompok, kapan tidak, itu sebenarnya tergantung dengan karakteristik atau pendekatan yang digunakan. Misalkan role play itu adalah sebuah metode bermain peran. Bisa kelompok nggak dia? Bisa. Bisa individu nggak dia? Bisa juga individu. Bermain peran misalkan tentang menjadi seorang pahlawan. Kemudian juga jigsaw itu biasanya berkelompok. NHT juga berkelompok. TGT juga berkelompok. TSTS juga berkelompok. Dan ini juga berkelompok. Jadi metode terkini itu memang didominasi dengan berkelompok. Beda dengan metode-metode konvensional, misalkan ceramah. Nggak ada ceramah berkelompok. Tanya jawab, nggak ada tanya jawab berkelompok. Nah itu. Nah, ada lagi? Ada? Silakan. Misalnya semua metode itu bisa diterapkan di mata pelajaran masing-masing. Ya, apakah semua metode itu bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran? Jawabannya yes. Jadi, kapan kita menggunakan metode itu sangat ditentukan oleh yang pertama tadi, atau karakteristik kelas. Jadi karakteristik kelas itu sangat menentukan nanti strategi apa yang digunakan oleh guru, metode apa yang digunakan oleh guru. Maka dari itu salah satu kriteria dalam memilih metode itu adalah memperhatikan karakteristik kelas yang sedang diajar. Nah, sekarang Bapak coba memberikan sebuah simulasi dari ketiganya ini dalam sebuah metode. Nah, sekarang silakan kalian tulis sebuah pertanyaan di kertas lembar. Kemudian kertas itu digulung-gulung. Oke, sekarang silakan kalian tulis pertanyaan terkait dengan penjelasan Bapak tadi yang mungkin kalian masih belum paham. Kemudian dibikin bola.
Oke, dari hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Dalam hitungan 5, silakan kalian lemparkan ke teman-teman kalian. Terserah, mau lempar kemana pun boleh, silakan. Oke, waktunya habis sudah. Silakan dilempar kepada siapapun boleh. Bapak hitung sampai 10 sudah harus dilempar. Dan itu nanti akan Bapak minta salah satu untuk menjawabkan. Terserah kalian mau lempar kemana aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ah, Bapak lihat tadi. Coba buka apa isinya. Bapak dapat apa? Apa bonusnya? Seperti apa simulasi penggunaan metode tahu. Waduh, gimana simulasinya? Gimana kira-kira? Sekarang ini kita sedang mensimulasikan metode snowball throwing. Gimana kira-kira tadi? Yang pertama, guru menjelaskan. Terus setelah itu siswa disuruh menuliskan pertanyaan. Terus oke, lalu kertas yang bertulis pertanyaan itu digulung dan dilempar kepada temannya. Nah, ini adalah salah satu contoh sebuah metode pembelajaran, dan pastinya pada pertemuan selanjutnya kita akan lebih spesifik lagi membahas tentang metode-metode yang lebih variatif atau metode-metode yang terkini. Kemudian di sini juga ada ya, ada teknik. Teknik itu sebenarnya sederhana. Teknik itu adalah cara mengimplementasikan metode. Kemudian ada taktik. Taktik itu lebih kepada gaya seorang guru dalam mengajar. Kemudian ada model. Nah, model pembelajaran itu adalah yang melingkupi dari kegiatan awal hingga akhir. Itu disebut dengan model pembelajaran sebagaimana contoh di sini. Jadi kegiatan dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan itu adalah dibingkai oleh model pembelajaran. Jadi model itu sangat lebih umum lagi. Nah, mungkin demikian materi kita pada hari ini. Dan Bapak beri kesempatan lagi kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silakan. Dan minggu pertemuan selanjutnya kita akan lebih banyak lagi membahas tentang metode dan strategi tersebut. Ada? Oke, silakan. Misalnya untuk metode yang kelasnya itu kategorinya Malibana diatur yang cocok metode. Oke, bagaimana kita memilih metode yang kondisi kelas itu agak susah diatur gitu ya. Yang pertama, sebenarnya kita menganalisis karakteristik siswa satu-satu. Biasanya yang suka jalan-jalan dan suka senjata itu adalah anak-anak yang kinestetik. Mereka bosan dengan cara belajar yang hanya duduk di bangkunya saja. Maka dari itu kita harus memfasilitasi mereka melihat cara yang mereka senangi apa. Nah, misalkan dengan metode snowball throwing kayak tadi, atau talking stick, juga permainan-permainan itu biasanya membuat siswa itu senang. Karena pada dasarnya tadi karakteristik anak itu adalah suka bermain. Dan ini yang jarang dilakukan oleh para guru sekolah dasar dalam mengajar. Sehingga anak bosan. Dan ketika dia bosan, maka anak melampiaskan dengan aktivitas berlari-lari di kelas dan aktivitas jalan-jalan di kelas atau teriak-teriak di kelas sehingga mengganggu teman yang sedang konsentrasi. Nah, itu salah satu faktor ketika guru tidak menerapkan metode yang tepat, kemudian strategi yang tepat, teknik yang tepat, dan juga model yang tepat. Demikian mungkin yang bisa dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.